Petronas Malaysia nih hebat beda. Dia nih untung terus, tak pernah rugi. Duitnya nih misalnya dikasih berapa, boleh dikorupsi, pangkas macam gitu. Iya, dari pemerintah pusat dapat satu orang 1 juta. Dah tuh dipangkas lagi menjadi berapa? 900. Dipangkas lagi sampailah ke Makcik Tifa tuh cuman dapat RM1.000. Jadi kalau misalnya dah kambing hitam ni wujud, barulah masuk penjara budak nih. Cuci tangan. Aku setuju Indonesia ini ekspor pasir lagi ke Singapura beda. Tapi kita kena buat agreement. Jadi engkau boleh ambil pasir dari Tanjung Pinang, dari Bintan ni boleh. Tapi engkau harus sambung jembatan dari Tanjung Pinang nih, dari Bintan ke Singapura sana. Siapa nang thoi cici kat podcast ha cici kat podcast si mẹ cho ta oi kau bu hui kia nang ta oi kau bu hui kia. Pemerintah Indonesia mau ubah skema subsidi BBM dan LPG jadi bantuan langsung tunai. Apakah akan efektif? Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai. Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah, mengatakan bahawa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga 200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran. Ada komentar dari Billsap_Y11. Dari pusat 1 juta sampai ke rakyat jadi 20.000. Tapi emang iya, bantuan langsung tunai nih tak tepat sasaran. Jadi yang kaya-kaya pun tetap dapat bantuan langsung tunai. Tapi kan pemerintah ni bilang BBM subsidi tu dia tak tepat sasaran juga, Ce. Orang kaya pun boleh isi minyak dengan yang subsidi juga macam kita. Orang kaya pun isi minyak BBM dia untuk kendaraan dia tu pakai subsidi juga biasanya. Makanya dia bilang tak tepat sasaran. Berarti kan Petronas Malaysia nih hebat beda. Dia nih untung terus, tak pernah rugi. Dia kan produksi sendiri, Ce, minyak buminya. Patutlah dia untung terus. Kalau kita kan cuman produksi minyak mentah aja. Habis itu dijual ke Singapura. Singapura olah, jadi dari itu baru kita beli lagi. Tapi hal-hal macam ni netizen Indonesia ni tak ngerti beda. Harusnya kita ni Indonesia belajar sama Malaysia. Macam mana aku bisa produksi minyak tuh macam Petronas. Sehingga orang miskin di Malaysia, orang kaya di Malaysia bisa isi bensin subsidi. Ada komentar dari Herfiansyah Syahtriali. Kata dia, biar lebih gampang disunat. Oh, maksud dia ni bukan sunat macam tu. Duitnya ni misalnya dikasih berapa, boleh dikorupsi, pangkas macam gitu. Iya, dari pemerintah pusat dapat satu orang 1 juta. Dah tu dipangkas lagi menjadi berapa? 900. Dipangkas lagi sampailah ke Makcik Tifa tuh cuman dapat RM1.000. Nah, jadi macam gini. Makcik Tifa sini. Kita ada bantuan langsung tunai. Sini. Ha, ini penyerahannya, kita foto dulu. Ha, dikirim ke pemerintah pusat. Nah, tanda kalau sudah tersampaikan bantuan langsung tunai itu. Masuk laporan. Betul. Akhir tahun. Habis itu Makcik Tipah pun dengan bantuan tunai itu dia pun tak mampu beli BBM subsidi, dia tak mampu beli gas LPG karena duit bantuan langsung tunainya Cuma RM1.000. tak mencukupi. Jadi seperti itulah di lapangan. Ada komentar dari Rex Fajar. Kasihan Mulyono yang berhutang ria, giliran Prabowo yang suruh pusing. WKWK. Mulyono nih bapaknya Fufu Fafa tuh kan beda. Ce, jangan ngomong kat sini, Ce. Tapi kan orang-orang ni dah juga pakai Putra Mulyono, baju-baju jaket yang rompi tu. Ada juga beda yang jual di Shopee itu kebalikannya. Jadi jaket ini dibuat sebagai balasan dari jaket Putra Mulyono tuh. Nama dia Korban Mulyono. Dah tuh gambar dia peta Indonesia. Jadi digambarkan tuh Korban Mulyono tuh se-Indonesia. Tapi kalau misalnya netizen Malaysia ni tanya Mulyono ni siapa, kau jawab apa, Ce? Ya ndak tahu kok tanya saya. Menurut dari Revan Nugroho, bantuan langsung tunai ini semakin terbuka jalur korupsinya. Siapin kambing hitamnya. Sebenarnya Indonesia nih kalau misalnya dah ada temuan korupsi, dah diperiksa KPK segala macam, dia harus mengeluarkan kambing hitam. Jadi kalau misalnya dah kambing hitam ni wujud, barulah masuk penjara budak ni. Jadi dia ni cuci tangan. Sama yang macam Pak Mulyono cakap tuh. Dia cakap membangun IKN ni bukan keinginan dia pribadi, tapi keinginan rakyat. Kau betul sikit, Ce. Dulu tuh satu partai aja yang menolak IKN tuh. Tapi sekarang semua DPR tuh tak ada yang mau masuk duluan ke IKN. Terus dia mikir, dia bilang,
Ya macam mana rakyatnya yang nggak mau? Saya juga pusing kepala. Tapi kan netizen Indonesia nih banyak yang komentar tuh. Kayak yang ini nih, Iyo_Encan. Dia bilang keputusan rakyat, mana studi surveinya? Ini udah main data nih, Ce. Menusuk nih. Kata Hitel Maten 67. Saya sebagai rakyat yang bekerja di bagian konstruksi tidak sama sekali mendukung adanya proyek IKN ini. Kalau ini ada juga nih dari Dikistar_2105. Suka kau aja pak, yang penting keluargamu bahagia. Kata Haikal BRS, rakyat yang mana? Rakyat istana. Dibalas pula sama Kafah RBN MKT, suara rakyat dari alam gaib. Kata Bang Agil, rakyat Projo, rakyat PSI, rakyat Bolone, Fufu Fafa, rakyat Alap-Alap, Mulyono, rakyat RW 58. Dibalas sama Initial C, hati-hati bro, nanti RW 58 nyerang lagi, safety bro. Padahal Pak RW 58 nih lagi sibuk bereskan pekerjaannya Mulyono yang tak siap ini. Pak RW 58 tuh siapa beda? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Kata Rian Afranata, kapan Bapak nanya sama saya? Saya rakyat loh Pak. Ini kalau kata Sunardimiun, rakyat Cina kali maksudnya. Kata saya Dayak, saya Dayak orang Kalimantan asli. Sedari awal saya tidak setuju adanya IKN. Kata Fandiana, idi bawa-bawa rakyat, gua nggak diajak, sorry itu urusan lu. Kata Dagelan asli, nggak usah bawa-bawa rakyat Mulyono. Tinu ninu ninu. Nih kalau kata Raik Nakiriznyel, rakyat yang mana? Di DPR aja yang notabene perwakilan rakyat, tapi para anggotanya nggak mau kalau disuruh pindah ke IKN. Jadi sebenarnya kau setuju tak dibangun IKN di Kalimantan Timur? Aku nih orang kampung, Ce. Aku nih tengok pembangunan yang dekat aku aja lah. Jembatan Batam Bintan pun belum jadi lagi. Oh kalau jembatan Batam Bintan tuh beda tempat beda fungsi juga. Beda juga anggarannya beda. Tapi kan fungsinya untuk rakyat juga, rakyat Kepri ni lah. Masalahnya kan banyak yang tak tahu Tanjung Pinang Kepri ini kat mana. Tanjung Pinang Pulau Bintan nih tempat yang dulunya ekspor pasir ke Singapura tu lah. Pasir-pasir kat Singapura tu banyak dari Pulau Bintan sini. Terus kenapa engkau tak setuju Indonesia nih ekspor pasir lagi ke Singapura sana tuh? Ce, yang sudah-sudah tu kau tengok lah, Pulau-Pulau Bintan tu banyak yang bolong berlubang-lubang macam kue donat. Kalau dikeruk-keruk lagi, makinlah orang-orang Indonesia ni tak tahu di kat mana Pulau Bintan, di mana Tanjung Pinang. Sekarang ni yang tak dikeruk lagi pun dah tak tahu di mana Tanjung Pinang. Semua ngirakan kita Tanjung Pinang tu Pangkal Pinang lah, Pangkal Pinang tu Tanjung Pinang lah. Kalau tak kita Kota Pinang, Pulau Pinang. Kalau aku setuju Indonesia ini ekspor pasir lagi ke Singapura beda. Tapi kita kena buat agreement, perjanjian. Perjanjian macam apa? Jadi engkau boleh ambil pasir dari Tanjung Pinang, dari Bintan ni boleh. Tapi engkau harus sambung jembatan dari Tanjung Pinang nih, dari Bintan ke Singapura sana. Pemerintah pusat tuh tak akan setuju, Ce, kalau Batam nih disambungkan dengan Singapura. Nanti makin maju nih daerah kita nih. Terus kalau misalnya daerah kita nih makin maju, kau harus ingat, Ce, Ingat apa beda? Jawa adalah kunci. Aku nih tak terlalu ingat dengan Jawa adalah kunci. Yang aku ingat nih, majulah Singapura. Jadi engkau nih suka kalau misalnya pulau-pulau kat Indonesia nih hilang terus Singapura maju. Itulah upaya pemerintah Indonesia untuk bayar utang Indonesia nih yang bertriliun dan beribu-ribu triliun nih. Kalau aku tetap tak setuju, Ce. Buat korang netizen Indonesia, Malaysia, Singapura, korang setuju tak nih diadakan pengerukan pasir atau ekspor pasir dari Indonesia ke Singapura? Supaya apa? Supaya Singapura tetap majulah Singapura. Korang setuju tak kalau kita beli jaket korban Mulyono?